Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Jaspector, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Kali ini saya akan speak up soal permasalahan yang viral baru-baru ini, di mana adanya siswa dan orang tua dari siswa tersebut melaporkan seorang guru yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Eh, Di sini saya hanya menyikapi soal adanya pelaporan. Nah, di sini saya sedikit akan berbicara soal menyikapi bagaimana menyangani soal adanya perselisihan antara siswa dengan guru, dan apakah dengan melaporkan di ranah pidana itu hal yang tepat. Nah, sebelum saya membahas soal permasalahan yang viral baru-baru ini mengenai guru yang dilaporkan oleh siswa atau orang tua siswanya, saya berharap seperti biasa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan jadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Nah, saya memang tidak mengetahui secara jelas, secara kronologis lengkapnya bagaimana perkara ini kok sampai dilimpahkan ke kejaksaan dan disidangkan, dan di mana pelapornya adalah siswa yang diduga telah mengalami penganiayaan oleh gurunya sendiri. Kebetulan orang tua siswa ini adalah yang berprofesi sebagai polisi. Saya menyikapinya, saya mempertanyakan kenapa hal ini bisa sampai ke ranah persidangan, dan memang secara objektif jika ada unsur atau delik pidana mengenai penganiayaan, yaitu pasal 351 KUHP atau dicontohkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimana korban adalah masih anak di bawah umur. Nah, ini bisa diterapkan. Akan tetapi saya hanya ingin aparat penegak hukum mengedepankan yang namanya nilai-nilai moral di dalam penegakan hukum itu sendiri. Karena eh, jika ini benar, ketika ada mediasi namun tidak sepakat mengenai adanya jumlah uang yang harus atau diminta oleh pihak keluarga dari atau orang tua dari siswa ini. Nah, saya juga miris kenapa sekarang Gen Alpha, ya ini yang dikatakan generasi Alpha, apakah mentalnya selembek ini atau secengeng ini, sampai sampai kenapa juga orang tua dari siswa ini melaporkan apakah bagaimana mendidik anak tersebut. Yang saya ingin memberikan legal opinion dan juga nilai-nilai moral di dalamnya, untuk orang tua, kita sebagai orang tua ketika mempercayakan ini kepada di sekolah, dan juga kita mempercayakan pada guru-guru yang mengajar. Kebetulan di keluarga saya, ibu saya dan kakak saya adalah seorang guru, dan saya memahami bagaimana ketika menghadapi anak-anak yang bermasalah atau dalam tanda kutip anak tersebut adalah nakal. Itu tadi yang harus dikedepankan. Boleh kita equality before the law atau sama rata, tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Akan tetapi nilai moral yang harus kita junjung adalah bagaimana ketika anak tersebut melakukan kesalahan, melanggar aturan di sekolah, tidak sopan. Nah, ini yang harus orang tua jangan terlalu membela dalam hal ini, karena jika melihat dari case ini, kasus ini sebenarnya wajar saja. Apa tidak ingat di era 90-an, saya sendiri juga pernah merasakan karena saya sendiri sekarang berusia 30, di mana di tahun 90-an saya merasakan
kerasnya disiplin guru dalam hal menegakkan aturan di dalam kelas atau sekolah. Pernah saya merasakan itu namanya penggaris yang panjang dari kayu. Saya juga pernah merasakan dihukum, disuruh berdiri selama beberapa menit di depan kelas. Nah, mungkin semuanya juga pernah merasakan bagaimana kita di mental kita juga ketika kita melaporkan kepada orang tua, orang tua malah menyalahkan kita, dan ya kita bisa akhirnya itu efek jerah bagi kita. Nah, mengapa ini malah orang tua siswa membela dengan membabi buta anaknya sendiri, tidak melihat bagaimana anak ini sebenarnya bagaimana, malah memberikan efek jerah kepada guru. Nah, ini kan ranah pidana. Nah, ranah pidana adalah ultimum remedium, di mana upaya terakhir untuk efek jerah kepada seseorang yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, ini menurut saya yang harus dikedepankan adalah nilai moral ketika menyelesaikan sebuah permasalahan. Seharusnya ada restoratif justice, win-win solution, duduk bersama dalam hal ini. Dan juga saya juga salut ketika Persatuan Guru Republik Indonesia bersatu dalam hal ini untuk dalam solidaritasnya ini harus dilakukan, karena jangan sampai ini dengan mudahnya profesi guru yang sangat mulia. Dan juga saya mengkritik institusi kepolisian dimanapun, di tempat manapun, apabila mendapatkan persoalan seperti ini, mana ada permasalahan antara guru dengan siswa atau sebaliknya, orang tua siswa juga harus menyikapinya dengan cara yang bijaksana. Harusnya kita jangan sampai, kita tahu sendiri bahwasanya guru, apalagi guru honorer, dengan gaji yang tidak seberapa, bahkan minim, dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Fasilitas pendidikan sendiri tidak memadai, diperparah dengan mental anak-anak yang dimana sekarang menurut saya tidak mengedepankan adab. Kalau saya sebagai orang Jawa mengedepankan tata kromo, itu menurut saya hal yang sekarang yang minim, yang dimana harus diperbaiki pendidikan di masa yang akan datang. Dan juga perlindungan hukum kepada para guru-guru di sekolah itu harus ditingkatkan, apalagi peran dari organisasi atau Persatuan Guru Republik Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi para guru, tidak membedakan, harus equal, tidak membedakan antara ASN atau guru honorer. Nah, karena kita bisa menjadi seperti sekarang itu adalah berkat dari seorang guru, ibu dan bapak guru. Menjadi seorang polisi, yaitu orang tua siswa bisa jadi polisi, ya bisa membaca, bisa menulis, yaitu dari seorang guru. Saya sebagai advokat bisa menjadi seorang advokat juga dari seorang guru. Jadi ini yang harus diperbaiki di masa yang akan datang. Dan juga khusus untuk orang tua dalam hal pendidikan atau education parenting, dalam hal ini kita sebagai orang tua tidak harus mengedepankan emosional. Ya wajar kita sebagai orang tua melihat anak yang mengalami sebuah tindakan yang tiba-tiba ada memar dan sebagainya, atau seperti apa, kita membela itu adalah hal yang insting kita sebagai orang tua. Akan tetapi kita harus melihat dulu bagaimana, sebabnya apa. Dan saya rasa saya sendiri ketika berbicara dengan ibu saya yang juga seorang guru, ibu saya juga kadang-kadang serba menjadi dilema. Karena apa? Anak yang nakal, ya ini bukan, saya tidak membahas anak dari seorang polisi ini. Anak yang nakal kadang-kadang ketika tidak mau diberitahu, dia ya sangat bebal lah ibaratnya, dan bahkan tidak menghormati gurunya. Nah, ini menjadi dilema ketika
bahkan dibentak pun itu dia akhirnya melapor kepada orang tua dan orang tuanya tidak terima. Ya inilah menjadi seharusnya ilmu juga untuk para orang tua ketika menitipkan kepada anak, jangan ketika membela itu terlalu berlebihan, bahkan sampai ke ranah hukum atau pidana. Karena yang saudara laporkan, ya ini buat orang tua siswa, yang saudara laporkan itu adalah seorang guru yang dimana dia sebagai pendidik, dia sebagai pengganti orang tua di sekolahan, dan apalagi kalau saudara mau menyekolahkan di mana, kalau ketika anak saudara melakukan tindakan yang bahkan ke arah yang nantinya akan menjadi seorang yang melakukan kejahatan. Nah ini guru berperan dalam hal mendidik anak tersebut menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saya memahami dan saya melihat ini adalah hal yang wajar ketika seorang guru menegur siswanya. Itu yang harus dipahami oleh orang tua. Nah kalau nggak mau ditegur, ya anaknya nggak usah disekolahkan. Ya bapak ibunya sendiri atau orang tuanya sendiri yang mendidik anaknya sendiri, jadi gurunya sendiri. Ya itu lebih baik daripada membuat permasalahan ini menjadi benang kusut, hal yang sebenarnya tidak rumit menjadi rumit, hal yang sebenarnya kecil dibesar-besarkan. Nah ini yang harus dihindari, dan kita harus memahami bahwasanya amanah dari pejuang-pejuang kita seperti halnya Ki Hajar Dewantara dalam hal memberikan sebuah pesan moral. Ya ini adalah guru adalah seorang pejuang yang tulus tanpa tanda jasa, mencerdaskan bangsa. Ini yang harus kita pahami, seperti yang diamanahkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam hal ini. Kita bisa menjadi seperti sekarang, kita bisa membaca, menulis. Kita jangan mengesampingkan jasa-jasa seorang guru, apalagi guru yang honorer, guru yang gajinya hanya 1 bulan bisa dikatakan tidak lebih dari 1 juta, dan kehidupannya juga minim, tapi mendedikasikan diri untuk kecerdasan bangsa, anak bangsa, memberikan teladan, kedisiplinan dan tanggung jawab kepada anak ketika nanti menjadi dewasa, tidak seenak-enaknya sendiri, arogan dan sebagainya. Nah ini yang harus kita memahaminya. Kita harus tidak boleh sedikit-sedikit ini adalah sebuah tindakan penganiayaan. Ya saya setuju apabila guru yang melakukan tindakan yang di luar kewajaran, misalnya pelecehan, tindakan yang tidak senonoh misalnya, itu hal yang lain dan itu bisa ditindak. Nah, akan tetapi jika hal itu hanya sekedar memberikan teguran, hal yang wajar, nah ini menurut saya hal yang biasa. Di generasi yang dulu ya juga kita kuat mentalnya, apa di generasi sekarang jadi seperti ini. Ya ini yang kita pertanyakan, bagaimana orang tua mendidik anaknya di rumah akhirnya menjadi pribadi yang tidak bisa diatur, semaunya sendiri, ketika ditegur sedikit-sedikit manja dan sebagainya. Ini yang harus dipahami. Sekian pembahasan dari saya. Tunggu konten-konten berikutnya di channel saya, Faisal Judge Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.